Pertama saya mohon maaf ya, tidak ada orang yang pandai atau komprehensif sekali. Kita hanya berusaha saja menjawab dari perspektif kita, ya, dan tanpa ingin mengatakan bahwa yang lain salah atau yang lain benar. Ini betul-betul personal perspektif ya. Tapi tentu berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya. Mampukah Indonesia melawan korupsi kan gitu ya? Pertanyaan sentral. Jawaban saya tidak mampu. Sekali lagi jawaban saya tidak mampu. Ya. Jadi kawan-kawan semua, bicara mampu dan tidak mampu itu soal perspektif saja. Anda mau pakai perspektif yang optimistik atau perspektif yang pesimistik. Tidak selalu bahwa yang namanya perspektif optimistik itu selalu lebih baik, belum tentu. Makanya kata Rocky Gerung, saya adalah seorang pesimistik yang rasional, tapi Anda optimistik yang irasional. Karena kadang-kadang ya, agen-agen pemerintahan, orang-orang dekat pemerintahan cepat sekali optimisnya. Dengan statement aja langsung optimis, cerah. Padahal kalau kita balikkan kepada sejarah, sampai hari ini, sampai saya duduk di sini, belum ada Presiden Republik Indonesia yang berhasil memberantas korupsi. Belum ada. Termasuk Prabowo Subianto. Karena Prabowo kategorinya bukan tidak berhasil, tapi belum berhasil. Karena kita tidak tahu. Kalau indikatornya itu adalah IPK, persepsi korupsi, IPK kita 37 itu termasuk negara korup. Jadi kalau cara menghitung IPK itu 1 sampai 25 itu sangat korup, 25 ke atas sampai 50 korup, 50 ke atas sampai 75 bersih, 75 ke atas bersihnya nggak ketulungan, ya kan? Nah, bersihnya nggak ketulungan itu negara seperti Norwegia, Selandia Baru, Singapura, Denmark, ya. Kalau Indonesia jauh sekali, kita masih negara korup. Karena itu sampai Prabowo berhenti menjadi presiden misalnya di 2024, saya tidak yakin kita masuk negara yang sudah tidak korup lagi. Saya yakin. Artinya skor kita harus di atas 50. Skor di atas 50 itu belum pernah berhasil, belum pernah ada dalam sejarah Republik Indonesia. Skor tertinggi itu 40 di tahun 2019 yang dicapai oleh Pak Jokowi. Alhamdulillah setelah itu turun. Jadi dari 40 turun ke 37, naik 38, turun 34, kemudian 34 dan terakhir 37. Jadi 37 itu 2024 kemarin itu skor kita 37. Tapi tetap negara yang korup. Nah, tetapi kita tidak adil juga. SBY ketika take over pemerintahan, skor indeks persepsi korupsi kita gila-gilaan 20. 20 itu berarti sangat korup. Oleh SBY dia berhasil menaikkan sampai 14 poin ke 34. Ya, lumayan lah. Itu lumayan. Kalau kita kan harus bicara statistik. Tetapi Jokowi berhasil menaikkan 6 poin sampai 40. Itu periode pertama. Periode kedua ancur-ancuran. Karena sudah punya vested interest dan lain sebagainya. Itu satu, saya bicara tentang data statistik kalau ukurannya adalah IPK, indeks persepsi korupsi atau CPI, Corruption Perception Index. Lalu apa yang membuat kita pesimis dan optimis dalam hal pemberantasan korupsi? Saya ingin mengatakan bahwa kalau langkah-langkah radikal tidak dilakukan, nggak mungkin kita bisa memberantas korupsi. Kalau kita langsung gratis, memberantas korupsi langkah-langkahnya biasa. Korupsi dibilang extraordinary crime, tapi langkahnya ordinary. Saya nonton video Rwanda. Jadi Rwanda itu negara di Afrika, punya Afrika, yang dulu saking bobroknya ada pelanggaran HAM, dibentuklah yang namanya ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda, sama dengan former Yugoslavia.
sebuah negara yang didukung dunia internasional dengan membentuk pengadilan kejahatan hak asasi manusia sebelum adanya instrumen yang tepat ya, melalui instrumen yang kita perlu jadi anggota. Nah, tetapi Rwanda sekarang sudah menjadi negara yang seperti Singapura Afrika katanya. Kenapa? Begitu presidennya terpilih, presiden itu nggak tanggung-tanggung, dia pecat ini, pecat itu dan lain sebagainya. Seperti Georgia juga, polisi 30.000 dipecat. Ya. Saya lupa itu di Georgia atau di Georgia. Ya. 30.000 dipecat. Jadi Georgia negara yang sudah lebih baik sekarang. Rwanda negara yang lebih baik. Nah Indonesia belum ada langkah-langkah radikal. Bahkan pada era pemerintahan Presiden Jokowi tambah suram, walaupun angkanya tidak begitu ya, karena statistik itu kita harus naik, masa kita turun gitu. Kalau turun sinking negara kita hancur. Jadi apa yang membuat saya harus mengatakan bahwa langkahnya itu radikal? Begini, tahun 2016 saya pernah diundang oleh Jokowi, ya kan? Dan bersama orang-orang hukum lain. Dan itulah kali terakhir saya diundang. Jadi pada waktu itu saya bilang, Pak, kalau mau memberantas korupsi, harus Bapak sendiri yang memimpin. Karena presiden itu adalah orang yang diberikan mandat oleh rakyat untuk memimpin Republik Indonesia. Mana ada KPK yang memberantas korupsi? KPK itu trigger mekanisme dalam hal penindakan pertama. Kita bicara memberantas korupsi itu dari hulu dan hilir, dari prevention sampai law enforcement, mulai dari pencegahan sampai penegakan hukum sampai kemudian tata kelola pemerintahan, good governance dan clean governance. Itu hasilnya kalau bilang tidak korupsi. Jadi bukan hanya soal menindak orang yang nyolong duit kemudian dihukum nggak selesai, itu tidak menyelesaikan masalah secara makro, tapi secara mikro oke lah, ada angka-angka, ada statistik. Tapi saya bilang kalau Bapak mau memberantas korupsi, Bapak harus di backup oleh aparat. Mohon maaf ya kalau saya mau mengatakan, karena saya mau Jokowi. Masalahnya Pak, aparat kita ini dari 100 yang korupsi. Saya lupa yang 101 atau 102 atau 120. Langsung orang tahu dan ada, tapi nggak ada proposal di depan presiden. Karena itu saya bilang salah satu langkahnya untuk memberantas korupsi tidak cukup dengan tax amnesty. Di waktu itu kan disebut tax amnesty 2015. Perlu kita legal amnesty. Apa itu amnesty? Kita berikan ampunan kepada para penegak hukum. Pokoknya diampuni semua. Yang korup-korup kita tahulah. Ya. Kalau saya mau katakan ini mana jenderal yang tidak korup? Ada berani saya jenderal tidak korup. Saya pasti miskin dia. Benar nggak Pak? Kalau jenderal tidak korup pasti miskin. Tapi kalau jenderal kaya pasti korup. Nah, cuma memang kadang-kadang istilah korup itu ada agak beda-beda. Dikasih gratifikasi dianggap oleh pengusaha, ini bukan korup, ini pertemanan. Nah, beda. Itu korup. Jadi korup itu kalau kita menggunakan bahasa Bank Dunia adalah menggunakan otoritas pribadi, otoritas publik, menggunakan otoritas publik untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau Anda jenderal dekat-dekat pengusaha dikasih putih, nah itu kan berarti kan Anda credit influence sebenarnya, memperdagangkan pengaruh. Anda harus paham bahwa Anda dikasih bukan Anda jenderal. Kalau orang biasa saja dikasih fasilitas. Nah, cuman kalau kita sampai sekeras-keras itu patah semua. Gak ada ya mau jadi penegak hukum. Ini lagi macam-macam. Karena saya bilang legal amnesty. Kita nolkan dulu. Tidak ada kesalahan penegak hukum. Tapi bikin sistem anti korupsi. Itu baru di sektor penegak hukum. Tapi oke. Itu hanya cerita mengenai menghadap presiden. Tapi saya ingin
melawan korupsi? Mampu. Nah, jika semua, ya kan? Apa bedanya? Pendekatannya apakah kita mau pendekatan pesimistik atau optimistik? Dua-duanya sama, bahwa harus ada upaya untuk memberantas korupsi. Kenapa pesimistik saya? Gini, ya. Nah, ini tantangan bagi Prabowo Subianto. Kalau kita lihat misalnya pakai teori manajemen lah, kekuatan, kelemahan, kemudian kesempatan dan ancaman. Itulah dari ancaman. Apa ancaman yang paling besar terjadinya korupsi di Republik Indonesia? Apa ancaman yang membuat kita hanya cenderung dan paling level paling rendah? Kemiskinan, kekurangan, kelaparan. Anda bicara tentang idealisme sepanjang perut masih kenyang, ya? Sepanjang ada buah-buahan yang bisa dimakan, ya kan? Tapi begitu perut sudah lapar, wakil presiden itu lihat kalap juga dia. Ya. Kita bedakan antara korupsi karena need atau karena greed. Jadi kalau dia need karena kebutuhan, maka treatmentnya berbeda dengan greed. Tetapi Indonesia itu negara kaya. Kemarin saya bilang, saya nggak tahu strategi. Kalau seandainya korupsi itu diberantas, benar-benar diberantas, tata kelolanya benar, rakyat Indonesia itu bisa kok dikasih sumbangan, dikasih tunjangan puluhan juta per bulan. Banyak kan? Ya. Di ruangan ini gajinya puluhan juta per bulan, ya paling cuma dihitung bisa menjadi kan? Bayangkan, kalau misal seluruh rakyat Indonesia itu bisa dikasih tunjangan puluhan juta, korupsi pasti akan turun dengan sangat signifikan yang by need karena kebutuhan. Ya, korupsi karena kebutuhan itu pasti akan berkurang secara signifikan. Nah, karena itu berarti ada sesuatu yang besar yang harus diselesaikan, yaitu selain memberantas korupsi itu sendiri, ada beberapa hal tata kelola yang harus diperbaiki pertambangan. Negara kita kaya, tetapi kekayaan itu mengalir. Mengalirnya ke negara lain. Saya mau lagi, tidak ada negeri yang tolong Indonesia. Kenapa? Karena tata kelola nikel 90% buat Cina. Dan sebelum meninggal presentasi ada kenapa? Yang benar adalah minus kan? Benar tolongnya. Lebih tolong lagi. Tolongnya itu negara, tapi penguasa nggak tolong. Yang penguasa yang cari rente dari oknum-oknum yang mencari rente. Kalau itu banyak yang sudah oknum berkuasa bikin kebijakan lagi. Dan kemudian selalu kita katakan kontribusi negara. Oke, lebih baik tidak ada kontribusi negara, tapi tidak melampau negara. Daripada kontribusi 6 tapi melampau 12. Ya kan? Itu kan negara minus jadinya. Ya. Nah, karena itu menurut saya ada hal-hal yang memang kita lihat ancaman terbesar. Apakah untuk mengatasi ancaman ini makan bergizi gratis MBG? Alhamdulillah banyak laporan MBG itu dikorupsi juga. Susah negara kita ini ya. Mau bikin program buat rakyat dikorupsi. Mental korupsi lagi jadi udah masalah struktural dan masalah kultural. Karena itu butuh langkah-langkah yang radikal. Oke, saya mulai dari kepemimpinan leadership. Jadi leadership in combating corruption. Jadi itu yang paling sebenarnya yang paling dibutuhkan. Di sini katakan dunia peradilan khususnya pemberantasan korupsi kembali cerah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Yakin sponsornya terlalu berlebihan. Saking optimisnya. Karena kalau saya belum ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa ada langkah extraordinary. Langkahnya
saudara itu pilih-pilih juga. Masih ada kasus Torremo, ya. Tapi ada kasus Timah, lumayan lah. Bukan kasus korupsi itu sesungguhnya. Korupsi itu adalah memberantasnya itu adalah bagaimana seorang pemimpin, seorang penguasa mau keluar dari lingkaran setan pemberantasan korupsi atau korupsi. Maka ujian pertama Prabowo gagal. Apa ujian pertama dia gagal? Ketika melakukan rekrutmen kabinet, gagal kan? Bagaimana mungkin? Yakin nggak yang di rekrut itu korup, banyak yang korup? Yakin nggak? Yakin lah. Dito Aryo Tejo kan jelas terima dana BTS, kembalikan 27 miliar, masih dipakai sebagai menteri. Belum lagi menteri-menteri yang di lingkaran Prabowo sendiri, menurut lawyernya Dito terima juga dana BTS itu. Belum, Ditonya itu sudah, tapi itu belum 1, 2, 3 orang yang lawyernya sebut, namanya Mahdir Ismail yang sebut. Siapa aja? Tanya Mahdir. Karena Mahdir bilang sama saya di Bali. Dan yang mendapatkan itu adalah sekarang jadi menteri di kabinet Prabowo. Yang dulu dia anggota DPR. Saya kasih dulu gini aja. Nggak ada korupsi yang nggak melibatkan DPR. Kalau korupsi skala besar sampai triliunan. Oke, nah, itu juga ancaman. Ini ke DPR. Oke, karena itu Prabowo sudah gagal di percobaan pertama. Saya sudah bersumpah akan tidak memperasal dan undang-undang seluruh. Hari ini dia bersumpah, malam ini sudah dilakukan bersumpah. Saya tidak sentimen, dia ngomong apa adanya. Saya jadi orang bersumpah kalau saya bisa tunjukkan faktanya. Faktanya, my lady, ya kan? Sekarang lady, dari all lady sekarang. Kan bayangkan, itu jelas-jelas melanggar undang-undang. Sampai sekarang pun melanggar undang-undang. Tidak ada yang peduli. Saya yakin presiden yang tidak menghormati undang-undang dan undang-undang dasar tak bisa memberantas korupsi. Tak bisa, karena korupsi itu Anda harus punya kualifikasi besar yang kuat dan Anda harus patuh tunduk pada aturan. Kalaupun Anda mau yang namanya bukan nyari breakthrough terobosan, maka Anda punya instrumen yang namanya terobosan. Nggak main comot-comot tanpa dasar hukum. Bayangkan Teddy itu, saya tanya Teddy itu apa jabatannya? SK setingkat menteri atau enggak? Ya. Sekarang katanya eselon 2, ya kan? Katanya. Tapi kira-kira pernah nggak dia koordinasi sama eselon 1? Pernah nggak kemudian dia lapor kepada menterinya? Orang dia lapornya langsung pada presiden, kan merusak struktur atau birokrasi kenegaraan. Maka eselon 2 mendampingi presiden, eselon 1 diperkenalkan sebagai cabinet secretary, ya kan? Kepada pemimpin-pemimpin dulu. Maksud saya, kalau kita mau konsisten memberantas korupsi, kita mulai dari bagaimana kita patuh peraturan main. Kalau nggak mengangkat saya bahkan mengatakan waktu Menko Polhukam belum ada zaman Kanada. Ada yang mengatakan dia aja Menko Polhukam. Saya setuju, saya bilang. Sekalian aja. Saya bukan skeptis. Kalau dia jadi Menko Polhukam, dia harus berhenti sebagai TNI. Itu jelas, tidak melanggar undang-undang. Sekarang dia melanggar undang-undang. Dibilang pejabat eselon 2 tetapi rasa menteri, ya kan? Dan pejabat eselon 2 paling tidak harus setingkat brigjen, setingkat majen. Kalau eselon 1 setingkat letjen, begitu. Bukan perwira menengah. Yang suka-suka itu, nggak ada yang berani mengkritik. Karena mereka takut, kita takut sama kekuasaan. Ya kan? Cuma saya sama-sama ginting aja yang mereka jaga. Hah? Oh, Lira juga ya? Mantap. Saya nggak dengar Lira, berarti Lira egonya kurang. Iya. Kan udah disuntik lagi. Oh, iya. Nah, jadi
Mohon maaf ya, saya ngomong apa adanya. Yakin nggak kalau Mahkamah Agung itu bisa? Yakin. Kalau misalnya 100% itu kerusakan dan 0% itu tidak ada kerusakan, berapa persen kita kerusakan di Mahkamah Agung? Hah? Berapa? 70%. Artinya harus ada 70% hakim agung yang dipecat, benar nggak? Iya kan? Logikanya begitu. Mohon maaf Pak, mohon maaf ya, saya jangan ditangkap. Oke, yakin nggak bahwa kepolisian itu korup? Yakin nggak? Yakin. Berapa persen? 90. Kalau 90, ada 90% polisi yang harus dipecat. Kalau kita mau benar-benar, bukan berarti orang terima nanti begini lagi, ya kan? Ya apakah diseleksi ulang atau apa dan lain sebagainya. Yakin nggak kejaksaan itu korup? Berapa persen? 80. Berarti 80% harus dipecat. Nah, kondisi itulah yang bisa membuat kita optimis bahwa korupsi bisa diberantas. Kalau kita bicara tentang yang namanya law enforcement, pemberantasan korupsi, tetapi di sisi pencegahan, jangan dipakai menteri-menteri yang kira-kira tidak pro pemberantasan korupsi. Ya kan? Anda ingin kabinet yang pro pemberantasan korupsi, gitu ya? Kemudian kalau yang dipakai menteri yang kira-kira kerjanya menteri keuangan negara, ya kan? Ya kan? Kira-kira gampang lah nggak melihat menteri-menteri yang bukan menteri keuangan negara, bukan menteri sumber daya alam, gampang nggak dia? Gampang. Tapi barang itu tidak masih dipakai, bahkan bisa berperiode-periode dipakai. Presiden, ya, kalau ada waktunya tinggal 2 tahun lagi, misalnya kalau tahun ketiga baru mau bicara pemberantasan korupsi, gagal, ya kan? Problem begini harusnya dari awal kalau mau memberantas korupsi kan sumpah dia kan, sumpah dia. Jadi menurut saya langkah radikal yang pernah saya tawarkan itu adalah shut down Mahkamah Agung ketika ditemukan Zaruk Rika. Bayangkan seorang maklar itu bisa mengumpulkan uang cash sampai 1 triliun, hampir 1 triliun, ditambah uang cash 930 miliar plus emas 51 kilogram. Saya bilang kalau maklarnya saja bisa mengumpulkan 1 triliun, apalagi hakim-hakim yang menerima aliran dananya. Masa orang nyogok hanya untuk maklar, ya kan? Pasti datang ke hakimnya. Oh, coba buktikan. Sontoloyo kalau saya bilang, buktikan. Memberantas korupsi itu tidak bisa pakai hanya case by case. Bagaimana mungkin muter-muter di lingkaran yang korup? Kasus Sambo aja itu nggak dibongkar sekuat-kuatnya. Misalnya ada ternyata datang, saya ditunjukkan dan itu sudah beredar di mana-mana, ada di inilah.com juga. Ada pembekuan rekening dari BNI ke Sungai Bahar, alamatnya Joshua, uang 100 triliun kurang 1 rupiah. Nah, mana saya? Apakah itu benar atau tidak? Yang jelas ada surat itu. Kalau tidak benar, tolong dong diklarifikasi yang benar. Sama-sama kita investigasi apa ada kan gampang diinvestigasi. Coba bayangkan, kalau sudah limitan-limitan terjadi, ada perkara proses yang namanya penegakan hukumnya akan benar dan hidup. Tapi yang melakukan penyelidikan ya barangkali juga bermasalah, yang melakukan penyidikannya bermasalah, melakukan penuntutan yang bermasalah, yang memberikan vonis bermasalah juga. Muter-muter kita. Yang pusing kita. Karena semua pengaduannya tentang semua ya. Dibahas di depan di proses penyidikan atau penyidikan. Tapi di vonis
Nah, begitu divonis karena desakan masyarakat, cincai juga jadi lapas, langsung dapat remisi dan lain sebagainya. Berat ini ya. Karena itu, tips saya dalam tanda kutip ya, sosok pintar lain adalah jauh lebih pintar dari Prabowo. Tapi Prabowo itu, maksudnya jauh lebih pintar orang. Tapi Prabowo itu orangnya pertanyaan susah ya. Bisa selalu problem, solusi. Dia bagian dari masalah, bagian dari pemecahan masalah. Kalau dia bagian dari pemecahan masalah, maka hal yang harus menjadi sebuah prasyarat adalah dia clear dulu. Hanya sapu bersih yang bisa membersihkan lantai kotor. Clear dulu. Pertama, dia clear, tidak ada vested interest terhadap dirinya. Oke. Yang kedua, terhadap keluarganya. Makin harus dia makin lebar. Terhadap dirinya clear harus. Terhadap keluarganya clear juga harus. Lalu terhadap yang lebih lebar lagi, organisasinya dan lain-lain. Selama tantangan bagi seorang Prabowo adalah dua hal. Dia masih menjadi ketua umum partai politik dan itu lahan subur untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Dan yang kedua, dia masih mau menjabat periode kedua. Saya bahkan sudah bilang kalau Prabowo